Baiklah, pada kali ini kita akan membahas langkah 1 dari proses evidence-based medicine. Langkah 1 adalah merumuskan pertanyaan klinis tentang pasien yang kita memakai PICO, di mana PICO ini terdiri dari atas 4 komponen, yaitu P, pasien, I, intervention, C, comparison, dan O, outcome. Nah, jadi PICO itu singkatan dari pasien, intervention, comparison, dan outcome. Masalah klinis yang dihadapi dokter dan perlu dijawab dengan metode IBM perlu dirumuskan dengan jelas. Nah, apakah mengenai, jadi kita masalah yang dihadapi oleh pasien itu sering kita temui adalah masalah tentang etiologi penyakit pasien, akurasi tes diagnostik, manfaat terapi, kerugian dari sebuah terapi, atau prognosis. Nah, hal-hal inilah yang selalu kita hadapi ketika pasien ingin menanyakan tentang penyakitnya. Lalu, mengapa membuat pertanyaan klinis ini penting? Pertama, supaya dengan kita membuat pertanyaan, kita dapat menjawab dengan baik untuk membantu fokus pada bukti yang relevan dengan kebutuhan klinis pasien atau kebutuhan pengetahuan dari dokternya juga. Kedua, supaya dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat disarankan strategi pencarian yang menghasilkan hasil tinggi atau artikel yang memiliki validasi tinggi, terpercaya, akurat, dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, dengan pertanyaan klinis ini dapat bermanfaat untuk mencari desain jurnal apa atau desain artikel apa yang sesuai dengan pertanyaan klinis kita. Misalnya, kalau untuk mengetahui manfaat terapi, itu kita menggunakan desain RCT, Randomized Control Trial. Contohnya seperti itu. Lalu model PICO ini anatominya secara lebih jelas tersusun seperti ini. P, pasien atau populasi, itu diisi dengan spesifik untuk kelompok pasien, misalnya dengan diagnosis apa pasiennya. Ya, misalnya pasien laki-laki dengan kita mau tentang terapi ya, menterapi pasien dengan BPH. Nah, tentu pasien laki-laki umur 54 dengan BPH. Intervensi I itu adalah contoh obat yang kita gunakan ada sesuatu yang baru. Ya, yang lebih baik dugaannya dibandingkan yang lama atau tanpa pengobatan. Nah, yang yaitu perbandingnya adalah komparasi namanya. Ya, jadi membanding ini bisa dengan terapi konvensional atau placebo. Ya. Outcome adalah hasil. Apa hasil yang diinginkan? Yang diinginkan oleh sesuai yang diharapkan oleh pasien kita. Nah, pertanyaannya mengapa PICO ini sangat perlu dipakai lagi? Yaitu untuk memperjelas pertanyaan dalam pikiran Anda sebagai dokter. Apa kira-kira
yang diinginkan. Lalu untuk mengidentifikasi informasi yang Anda sebagai dokter butuhkan untuk menjawab pertanyaan, lalu untuk menerjemahkan pertanyaan ke dalam istilah yang dapat dicari, dan untuk mengembangkan dan menyempurnakan pendekatan pencarian. Jadi dengan PICO ini akan membantu kita dalam mengarahkan langkah 2, yaitu pencarian bukti ilmiah terpercaya. Jadi PICO ini bisa sebagai keyword-nya, ya, keyword kata-kata yang kita akan gunakan di mesin pencarian seperti Google atau di portal jurnal seperti EBSCO, portal PubMed, Cochrane, seperti itu. Nah, PICO, nah ini ya, PICO tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa P itu pasien, populasi atau problem. Nah, jadi apa karakteristik pasiennya, dengan penyakit apa, ya? I, intervention, exposure, prognosis faktor. Nah, ini ketika intervensi itu biasanya untuk menanyakan manfaat terapi atau tindakan. Exposure itu untuk mencari IBM tentang etiologi. Prognosis faktor adalah tentang prognostik, ya. Nah, jadi di sini ini bisa kita gunakan untuk intervention, prognosis faktor, exposure, bahkan juga alat tes diagnostik terbaru. Sedangkan C adalah pembanding, yang biasanya pembanding ini menggunakan intervensi yang sudah konvensional ada, atau placebo, atau alat-alat yang sudah ada diterapkan sebelumnya. Sedangkan O, outcome, adalah apa yang diharapkan, apa yang diukur, atau terjadi peningkatan atau pengaruh apa terhadap penyakit pasien atau kesehatan pasien. Nah, ini ya PICO Bapak Ibu. Lalu jenis pertanyaan klinis yang akan keluar ketika kita minta tentang IBM terapi, misalnya manfaat sebuah obat, vaksin. Nah, itu memakai jenis pertanyaannya adalah terapi. Kalau diagnosis itu digunakan untuk pertanyaan mengenai kemampuan suatu tes untuk memprediksi kemungkinan suatu penyakit. Sedangkan prognosis adalah IBM tentang ingin membuktikan apakah hasil dari seorang pasien dengan kondisi tertentu, bagaimana prognosisnya ke depan. Sedangkan bahaya atau harm yaitu mengenai kemungkinan suatu intervensi terapeutik menyebabkan bahaya. Nah, bahaya ini harus diukur dengan evidence-based medicine, bukti ilmiah terpercaya dan valid yang harus kita dapatkan. Nah, di sini lebih detail lagi pasien, ya, bisa dilihat sendiri pasien seperti apa karakteristik pasien kita, hal-hal yang berhubungan atau relevan dengan penyakit, pasien dengan seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa, hal-hal yang mengenai masalah penyakit atau kondisi pasien. Itu P. Intervensi diagnostik. Kalau tentang IBM diagnostik, tentu intervensi diagnostik mencakup tes screening, tes alat prosedur, diagnostik, dan biomarker. Kalau tentang IBM terapeutik, itu adalah intervensi terapeutik, misalnya terapi obat, vaksin, prosedur bedah, konseling, penyuluhan kesehatan, upaya rehabilitatif, intervensi medis. Kalau tentang exposure atau etiologi, suatu faktor diduga merupakan faktor risiko atau etiologi atau kausa yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Faktor prognostik, I-nya adalah yang mempengaruhi terjadi akibat-akibatnya seperti kematian, komplikasi, kecacatan. Ya, faktor prognostik yang mempengaruhi. Jadi dicari faktor prognostiknya. Sedangkan C adalah comparison, pembanding bisa dengan placebo atau obat lain atau tindakan terapi yang lain atau tes diagnostik gold standar. Sedangkan O, outcome, harapan yang diinginkan dari intervensi tersebut seperti apakah berupa pengurangan gejala, apakah berupa pengurangan efek samping,
Apakah berupa perbaikan fungsi atau kualitas hidup? Apakah berupa pengurangan jumlah hari dirawat rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini contohnya ketika kita buat PIKO, misalnya waktu kemarin zaman COVID kemarin, itu kan pertanyaan dari masyarakat ketika akan dilakukan vaksin Sinovac, itu pertanyaannya apakah efektif vaksin ini untuk mencegah terkena COVID? Nah, jadi kita sebelum kita kan menjawabnya perlu mencari bukti ilmiah terpercaya yang membuktikan bahwa vaksin Sinovac itu memang ampuh mencegah terkena COVID. Nah, maka untuk sebelum mencari bukti artikel itu kita buat dulu dengan pertanyaan klinisnya, dengan bantuan PIKO kita buat P orang dewasa sehat, ya, I Sinovac vaksin karena ini akan divaksin, jadi tentu orang dewasanya yang sehat belum kena Sinovac, belum kena COVID, ya. Lalu pembandingnya placebo, placebo ini bisa tidak dikasih vaksin atau sejenisnya. O mencegah terkena COVID-19, ya. Nah, ini yang sering dikatakan efikasi daya cegahnya. Nah, pertanyaannya apakah orang dewasa yang diberi vaksin Sinovac mencegah terkena COVID-19 dibandingkan yang tidak diberi. Nah, seperti inilah langkah pertama dari evidence based medicine, di mana memformulasi pertanyaan dengan bantuan PIKO sehingga kita jelas kata kunci yang harus kita cari. Untuk langkah 2, mencari jurnal atau artikel bukti ilmiah terpercaya, terbaik yang akan kita bahas di video EBM langkah kedua. Terima kasih.